Pelaksanaan galian untuk selokan drainase dan saluran air meliputi 1. Penggalian dilakukan dengan menggunakan eskavator. Yang kedua, selanjutnya eskavator menuangkan material hasil galian ke dalam dump truck. Dan yang selanjutnya, sekelompok pekerja akan merapikan hasil galian. Yang selanjutnya adalah gorong-gorong pipa beton bertulang diameter 75 cm sampai 85 cm. Pekerjaan gorong-gorong pipa beton akan dibuat di lokasi base camp dengan ukuran di antara 75 cm dan diameter luas 85 cm. Sehingga ketebalan pipa sama dengan 10 cm. Urutan kerja pembuatan gorong-gorong pipa beton bertulang. 1. Gorong-gorong diletakkan di base camp. Yang kedua, flat bed truck mengikuti gorong-gorong jadi ke lapangan. Yang ketiga, dasar gorong-gorong digali sesuai kebutuhan dan material bekil dipadatkan dengan tamper. Tebar lapis porus pada dasar gorong-gorong pipa 11 cm. Yang selanjutnya adalah divisi pekerjaan tanah. Dalam divisi pekerjaan tanah itu biasanya yang pertama adalah galian biasa. Pekerjaan galian biasa harus mencakup seluruh galian yang tidak diklasifikasikan sebagai galian batu, galian struktur, galian sumber bahan, galian perkerasan berbulir, dan galian perkerasan beton. Selanjutnya galian struktur ke dalam 0 sampai 2 meter. Pekerjaan penggalian dilaksanakan setelah pemasangan bauplang. Dalam hal ini, penentukan kedalaman galian tanah yang digali, eskavator langsung dimuat ke dump truck kemudian diangkut keluar lokasi proyek. Yang selanjutnya adalah timbunan dari pilihan sumber galian. Timbunan yang diklasifikasikan sebagai timbunan pilihan harus terdiri dari bahan tanah atau batu yang memenuhi semua ketentuan. Yang selanjutnya itu ada pengangkutan material. Pengangkutan material urukan pilihan relokasi pekerjaan menggunakan dump truck dan loadingnya dilakukan dengan menggunakan well loader. Pengecetan volume material dilakukan pada saat penghamparan di satu tempat dan kekurangan material di tempat lainnya. Yang selanjutnya itu penghamparan material. Penghamparan material dilakukan dengan menggunakan motor grinder. Dalam tahap penghamparan ini harus diperhatikan hal berikut. Yang pertama, kondisi cuaca yang memungkinkan. Yang kedua itu panjang hamparan pada saat setiap section yang didapatkan sesuai dengan kondisi. Yang selanjutnya, material yang tidak dapat dipakai dipisahkan dan ditempatkan pada lokasi yang ditetapkan. Yang selanjutnya adalah persiapan badan jalan. Pekerjaan persiapan badan jalan dilakukan setelah seluruh pekerjaan galian tanah selesai. Untuk lereng-lereng gunung selesai dan telah memenuhi ketentuan elevasi yang ditentukan dalam perencanaan serta telah disetujui oleh direktur lapangan. Prosedur pelaksanaan penyiapan badan jalan sebagai berikut. Motor grader penggerakan permukaan hasil galian. Yang kedua, vibro roller memadatkan permukaan yang telah dipotong. Yang selanjutnya, sekelompok pekerja akan membantu meratakan badan jalan dengan alat bantu. Yang selanjutnya yaitu perkerasan berbutir. Perkerasan ini harus meliputi pemasukan, pengangkutan, penghamparan, dan pemadatan bahan untuk melaksanakan lapis pondasi jalan tanpa menutup aspal, dan suatu lapis permukaan sementara pada permukaan tanah dasar atau lapis pondasi. Yang kedua itu lapis permukaan agregat tanpa penutup aspal. Pekerjaan ini harus meliputi pemasukan, pengangkutan, penghamparan, pemadatan bahan untuk pelaksanaan perkerasan berbutir tanpa menutup aspal, lapis atau lapis agregat. Yang selanjutnya adalah
Pengangkutan material. Pengangkutan material dari base camp atau quarry ke lokasi. Pekerjaan menggunakan dump truck dan loadingnya dilakukan dengan menggunakan wheel loader. Yang selanjutnya adalah pemadatan material. Pemadatan dilakukan dengan menggunakan fibio roller dan tanda roller. Dimulai dari bagian tepi ke bagian tengah. Setelah pemadatan selesai, alat pemadatan dipindahkan sejauh sebelah dengan overlapping seperti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai uraian pelaksanaan pekerjaan jalan raya. Yang itu pertama yaitu pekerjaan mobilisasi. Pekerjaan mobilisasi itu terdiri atas pekerjaan persiapan. Pekerjaan persiapan adalah pekerjaan awal yang meliputi kegiatan-kegiatan pendahuluan untuk mendukung pemulaan proyek meliputi 1. Pembuatan job mix basic. Sebuah pekerjaan utama dilaksanakan terlebih dahulu, dilaksanakan pengambilan sampel bahan dari quarry yang berada di lokasi setempat atau yang berdekatan dengan lokasi tersebut. Yang kedua itu pengaturan arus transportasi dan pemeliharaan terhadap arus lalu lintas. Untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan, pengaturan arus lalu lintas transportasi dilakukan dengan pembuatan tanda-tanda lalu lintas yang memadai di setiap kegiatan lapangan. Selanjutnya yaitu rekayasa lapangan. Dengan petunjuk direksi teknis, survei atau rekayasa lapangan dilaksanakan untuk menentukan kondisi fisik dan struktural dari pekerjaan dan fasilitas yang ada di lokasi. Yang selanjutnya adalah membuat papan nama proyek. Papan nama proyek ini digunakan sebagai identitas dan informasi mengenai proyek. Yang kedua, papan nama proyek dibuat dengan ukuran atas persetujuan direktur. Yang selanjutnya, bahan yang dipakai kayu, kasau, baliho, dan lain-lain. Papan nama proyek dipakai di ujung lokasi pekerjaan. Yang kedua yaitu yang selanjutnya adalah relokasi utilitas dan pelayanan antara lain. Relokasi utilitas untuk telkom, PDAM, listrik, serta utilitas umum lainnya melalui beberapa tahapan. Yang pertama yaitu pendapatan terhadap sarana yang masuk dalam ketentuan lokasi yang sudah ditetapkan. Yang kedua, pelaporan terhadap departemen terkait. Yang selanjutnya adalah divisi drainase. Dalam divisi drainase ini terdiri atas galian untuk selokan drainase dan saluran air. Pekerjaan galian untuk selokan drainase ini dan saluran air dilakukan baik pada sisi kanan dan kiri sepanjang jalan yang akan dikerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Ahzanur Fatlina, NIM 190611071. Di sini saya akan menjelaskan identifikasi risiko kecelakaan kerja tiap tahap pekerjaan. 1. Tahap mobilisasi. Pekerjaan mobilisasi dan demobilisasi mempunyai potensi bahaya terhadap tenaga kerja, yaitu A. Kecelakaan dan gangguan kesehatan tenaga kerja akibat tempat kerja kurang memenuhi syarat. B. Kecelakaan dan gangguan kesehatan pekerja akibat penyimpanan peralatan dan bahan atau material kurang memenuhi syarat. Yang C. Kecelakaan dan gangguan kesehatan pekerja akibat penyimpanan peralatan dan bahan atau material kurang memenuhi syarat. Kecelakaan atau gangguan kesehatan akibat kegiatan pembongkaran tempat kerja, instalasi listrik, peralatan dan perlengkapan, pembersihan dan pengembalian kondisi yang kurang baik. 2. Pekerjaan drainase. Pekerjaan penggalian pada pekerjaan pasangan batu dengan mortar untuk selokan dan saluran air mempunyai potensi bahaya terhadap tenaga kerja, yaitu kecelakaan terkena alat gali, cangkul, belencong, dan lain-lain akibat jarak antar penggali terlalu dekat, bahaya akibat lereng galian longsor, luka terkena mortar dan batu jatuh,
luka terkena pecahan batu, kecelakaan akibat penempatan stok material terutama batu yang tidak tepat. Yang ketiga, pekerjaan tanah. Pekerjaan penggalian pada pekerjaan galian biasa mempunyai potensi bahaya terhadap tenaga kerja, yaitu kecelakaan terkena alat gali, cangkul, belencong, dan lain-lain. Akibat jarak antar penggali terlalu dekat, bahaya akibat lereng galian longsor, kecelakaan akibat operasional alat berat baik di tempat lokasi galian, transportasi maupun di tempat pembuangan. 4. Pekerjaan bahu jalan. Pekerjaan pemadatan pada pekerjaan perbaikan pada bahu jalan dan pekerjaan minor lainnya mempunyai potensi bahaya terhadap tenaga kerja, yaitu terjadi iritasi pada mata, kulit dan paru-paru akibat uap dan panas dari aspal, terjadi gangguan lalu lintas kendaraan, terjadi kecelakaan oleh robohnya tanah di pinggir bahu akibat tanah tidak stabil, terluka oleh mesin pemadat aspal, tandem, roller, dan pneumatik, tire roller, temper. Terjadi kerusakan sarana dan prasarana utilitas jalan. Kecelakaan oleh karena jarak antar pekerja yang merapikan hasil pemadatan terlalu dekat. Terjadi gangguan lalu lintas penduduk sekitar. 5. Pekerjaan perkerasan. Pekerjaan persiapan pengecoran pada pekerjaan perkerasan mempunyai potensi bahaya terhadap tenaga kerja, yaitu terjadi iritasi pada kulit, mata, dan paru-paru akibat debu semen yang terhisap oleh para pekerja yang mengerjakan semen dan beton, terluka oleh alat-alat pengecoran, kerekan, peluncur muatan, dan lain-lain. Kecelakaan atau terluka akibat jarak antara pekerja yang satu dan lainnya tidak dalam jarak yang aman. 6. Pekerjaan minor. Pekerjaan penyiraman pada pekerjaan perbaikan pada bahu jalan dan pekerjaan minor lainnya mempunyai potensi bahaya terhadap tenaga kerja, yaitu terjadi iritasi pada kulit dan paru-paru akibat penyiraman yang berbau, terluka oleh pengoperasian mesin water tanker, terjadi gangguan lalu lintas, punya matrik tingkat keparahan severity dari setiap pekerjaan. Tingkat keparahan. Di sini nilai angkanya ada 2. Skala konsekuensi keselamatan peralatan ada dibagi menjadi 3. Manusia, pekerja, dan masyarakat. Terdapat insiden yang penanganannya hanya melalui P3K, tidak kehilangan waktu kerja. Peralatannya terdapat satu alat yang rusak dan perlu perbaikan dan mengakibatkan pekerjaan berhenti sementara waktu. Material tidak mengakibatkan kerusakan material, dan keterangannya tidak mengakibatkan gangguan lingkungan. Tingkat keparahannya angka nilai 4. Manusia, pekerja, dan masyarakat. Terdapat insiden yang mengakibatkan satu pekerja dengan penanganan rawat medis, rawat inap, kehilangan waktu kerja. Peralatannya terdapat satu peralatan yang rusak, memerlukan perbaikan dan mengakibatkan pekerja terhenti selama lebih dari 1 hari. Material-material rusak dan perlu mendatangkan material baru yang membutuhkan waktu kurang dari 1 minggu. Tidak mengakibatkan pekerjaan berhenti. Keterangannya terjadi kerusakan sebagian akses jalan di lingkungan kerja. Tingkat keparahan nilai angkanya 3. Manusia, pekerja, dan masyarakat. Terdapat insiden yang mengakibatkan satu pekerja dengan penanganan rawat medis, rawat inap, kehilangan waktu kerja. Peralatan. Terdapat satu peralatan yang rusak, memerlukan perbaikan dan tidak mengakibatkan bekerja berhenti bekerja. Material. Tidak mengakibatkan kerusakan material. Keterangannya tidak mengakibatkan gangguan lingkungan. Tingkat keparahan nilai angkanya 6. Manusia, pekerja, dan masyarakat. Terdapat insiden yang mengakibatkan satu orang meninggal dunia. Peralatan. Terdapat satu peralatan utama yang rusak total dan mengakibat pekerjaan berhenti selama 1 minggu. Materialnya tidak mengakibatkan kerusakan material. Keterangan terjadi kerusakan sebagian akses jalan di lingkungan kerja. Tingkat keparahan angka nilai 5. Manusia, pekerja, dan masyarakat. Terdapat insiden yang mengakibatkan satu pekerja dengan penanganan rawat medis, rawat inap, kehilangan waktu kerja. Peralatan. Terdapat satu peralatan yang rusak total
dan mengakibatkan pekerjaan berhenti lebih dari 1 hari. Material rusak dan perlu mendatangkan material baru yang membutuhkan waktu kurang dari 1 minggu. Tidak mengakibatkan pekerjaan berhenti. Keterangannya menimbulkan pencemaran udara, air, tanah, suara yang mengakibatkan keluhan dari pihak masyarakat. Tingkat keparahan, nilai angkanya 1. Manusia, pekerja, dan masyarakat terdapat insiden yang penanganannya hanya melalui P3K. Tidak kehilangan waktu kerja. Peralatan tidak mengakibatkan kerusakan peralatan. Material tidak mengakibatkan kerusakan material. Keterangannya menimbulkan pencemaran udara, air, tanah, suara yang mengakibatkan keluhan dari pihak masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bobby Okta Rizalfi, NIM 19061079, Prodi Pendidikan Teknik Bangunan. Di sini saya akan menjelaskan penilaian risiko terhadap probability atau kemungkinan pada pekerjaan jembatan. Berdasarkan hasil survei probability pada survei utama, dapat dihitung nilai probability untuk masing-masing variabel. Setiap variabel memiliki nilai probability yang berbeda sehingga perhitungannya dilakukan masing-masing. Setiap item dengan merata-ratakan nilai probability yang diberikan responden-responden. Tingkat kemungkinan terjadinya probability dan keparahan. Yang pertama, kecil kemungkinan terjadi. Yang kedua, sangat mungkin terjadi. Dan yang ketiga, mungkin terjadi. Keempat, pasti terjadi. Kelima, hampir terjadi. Yang keenam, hampir tidak pernah terjadi. Tingkat kemungkinan terjadinya probability dan keparahan. Apabila semua probability telah dilakukan perhitungan semua survei dan probability-nya, maka selanjutnya akan dilakukan adalah menetapkan kategori tiap variabel risiko ke dalam tabel risk matrix. Terhadap ini bertujuan agar dilakukan peningkatan risiko dari masing-masing variabel. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valda Musraika, NIM 19061074. Baiklah, saya akan menyampaikan materi tentang berdasarkan nilai dan tingkat risikonya, tentukan pengendaliannya. Yang pertama yaitu eliminasi. Eliminasi merupakan langkah pengendalian yang menjadi pilihan pertama untuk mengendalikan pajanan karena menghilangkan bahaya dari tempat kerja. Namun, beberapa bahaya sulit untuk benar-benar dihilangkan dari tempat kerja. Yang kedua yaitu substitusi. Substitusi merupakan upaya penggantian bahan, alat, atau cara kerja dengan alternatif lain dengan tingkat bahaya yang lebih rendah sehingga dapat menekan kemungkinan terjadinya dampak yang serius. Yang ketiga, pengendalian teknik. Pengendalian teknik merupakan pengendalian rekayasa desain alat dan tempat kerja. Pengendalian risiko ini memberikan perlindungan terhadap pekerja maupun tempat kerjanya. Yang keempat yaitu pengendalian administrasi. Pengendalian administrasi berfungsi untuk membatasi pajanan pada pekerja. Pengendalian administrasi diimplementasikan bersamaan dengan pengendalian yang lain sebagai pendukung. Contoh dari pengendalian administrasi yaitu pengaturan terkait pemeliharaan alat, pengaturan shift kerja. Yang terakhir, alat pelindung diri. Alat pelindung diri dapat berfungsi untuk menghindari risiko dari kecelakaan di tempat kerja. Baiklah, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alvin dengan NIM 19061035 dengan prodi Pendidikan Teknik Bangunan. Di sini saya akan menjelaskan tentang nilai probability dikalikan dengan severity setelah dikendalikan untuk mendapatkan nilai dan tingkat risikonya. Oke, di kolom pertama ini terdapat pengendalian awal yang terdiri dari mobilisasi, pekerjaan drainase, pekerjaan tanah, pekerjaan bahu jalan, pekerjaan perkerasan, dan pekerjaan minor. Dan di tabel sebelahnya yaitu ada penilaian tingkat risiko yang terdiri dari kemungkinan, keparahan, nilai risiko, dan tingkat risiko. Baik, saya akan membacakan maksud dari tabel ini atau pengoperasiannya, yaitu dari mobilisasi terdapat kemungkinan berjumlah 2 dan keparahan berjumlah 2, dan jika dijumlahkan untuk nilai risiko kita kalikan kemungkinan dikalikan jumlah keparahan, yaitu mendapatkan hasil 4, dan dapat disimpulkan bahwa tingkat risikonya itu kecil. Selanjutnya ada pekerjaan drainase, kemungkinannya ada 4, keparahannya ada 4. Jadi untuk hasil nilai risikonya jika kita kalikan terdapat 16 hasilnya, dan hasil dari tingkat risiko itu yaitu besar. Dan selanjutnya ada pekerjaan tanah, angka dari kemungkinannya menghasilkan 3, keparahannya ada 3, dan nilai risiko dari hasil perkalian kemungkinan dan keparahan yaitu 9. Dan tingkat risiko di sini terdapat atau menghasilkan tingkat risiko yang berstatus sedang. Selanjutnya pekerjaan bahu jalan, kemungkinannya ada 4, keparahannya ada 6. Jika untuk dikalikan untuk nilai risiko mendapatkan nilai hasil 24, yaitu tingkat risikonya merupakan besar, tingkat risiko yang besar. Dan selanjutnya ada juga pekerjaan pelaksanaan. Dari kemungkinan pekerjaan pelaksanaan terdapat 5 dan keparahan juga 5. Jika dikalikan untuk nilai risiko terdapat hasil 25 dan tingkat risiko yaitu besar. Dan terakhir pekerjaan minor, kemungkinan dari pekerjaan minor dapat hasil 1 dan keparahan pun 1. Nilai risiko jika dikalikan dari kemungkinan dan keparahan adalah 1. Untuk hasil tingkat risikonya yaitu berstatus kecil. Mungkin itu hasil penjabaran atau penjelasan dari tabel yang telah terpapar dalam PowerPoint ini. Mungkin hanya sekian. Jika saya ada salah dan kata, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.